Ini yang sebenarnya agak menarik Kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya Kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih. Pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Wah, ini kata saya ini yang ngedit kejar tayang. Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO. Kalau revisi kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ubah semua dari awal karena dia itu ada rasa kayak gitu. Halo semua, welcome back dalam Stereotip Podcast RRI Atambua. Tempat dimana kita ngulik nih tentang hal-hal yang katanya begitu padahal aslinya begini. Dan kali ini kita akan membahas nih tentang sesuatu yang diabadikan dengan indah dan dirancang dengan menawan. Yang mana ada sosok di baliknya, ada Kak Resa dan Kak Don. Halo. Oke, jadi kita hari ini akan bahas tentang apa ini? Pelaku industri kreatif ya. Ya. Ada Kakak Don dan juga Kak Resan. Oke, kalau untuk akhir-akhir ini biasanya sibuknya ngapain ini? Boleh dari Kak Resan dulu nih. Akhir-akhir ini sibuknya sudah pasti acara wedding. Wah. Ya. Kalau Atambua ini sudah mendekati penghujung acara wedding nih. Jadi pasti sudah mulai akhir dan biasanya mulai padat, lebih padatnya lagi di akhir-akhir bulan November seperti ini. Oke, berarti orang akhir tahun kejar tayang nikah ya Kak? Ya, betul. Jadi jobnya kalau sekarang lebih banyak ke wedding dulu ya Kak? Ya, betul sekali. Oke, kalau Kak Don nih, akhir-akhir ini ngapa Kak? Lagi sibuk kenapa nih? Kalau saya sudah katakan pendahulu sama Kerejan, artinya saya sama dia 11-12, nah saya lebih fokus ke dekorasinya sama WO-nya. Jadi kita 11-12 lah sama dia, artinya sudah tahap-tahap akhir sekarang. Oke. Sudah tahap-tahap akhir, sudah di penghujung selesai acara wedding, mungkin kita persiapan untuk perayaan tahun Natal tahun baru sih. Ini kalau dekat sekarang udah berapa job menunggu ini? Ayo berapa nih Kak? Kalau saya kayaknya sore mau ke Malaka lagi. Langsung gas ini habis podcast ini. Kalau Kak Don udah berapa nih menanti kira-kira Kak? 10, 11, 12? Paling satu minggu ada satu. Satu minggu dua satu pasti ada. bulan 10. Ya, betul. Amin. Kadang-kadang pasti begitu. Aminkan saja. Oke, amin. Berarti ini bisa dipastikan kalau ketemu di weddingnya Tambua bisa ketemu Kak Resa Pasti. sama Kak Don ini. Kalau kakak juga kalau ada mau rekomendasi ke saya silakan. Atau saya Siapa tahu nanti saya bisa Kak, collab sama kakak mereka. karena saya kan dari Sumatera, siapa tahu bisa undang kakak berdua sampai Sumatera nih Kak. Bisa, asal Bisa, tiketnya kalau ditanggung dikasih- kakak. Oh, iya, bisa. Saya ready kok ke sana. Saya juga ready. Yang pasti harga cocok ya kayak Gas, sampai kita gas. sana. Harganya kita bisa bicarakan. Oke. Ini Kak kalau ngomong-ngomong tentang ini ya, kakak kan wedding IO juga ya kayak dekorasi, terus kalau misalnya Karesan videografer sama fotografer. Itu memang dari dulu kah atau apa baru-baru ini mulai berkecimpung di dunia ini Kak? Kak Jon nih. Kalau saya memang terjun ke dunia ini saya hobi, salah satunya hobi. Terus saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, buat satu gebrakan baru untuk bangunlah satu WO yang dimana biar saya bisa mengumpulkan anak-anak muda untuk berkreasi sama-sama, biar mereka juga bisa ada penghasilan tambahan. Oh, itu ada namanya kah Kak? Kalau saya masih pakai nama 29 Wedding Planner. Kebetulan tanggal 29 itu tanggal lahir saya. Oh, berarti 29 wedding apa tuh? Planner. Planner. Berarti ada WO, IO ya Kak ya? Ya. Terus dekorasi. Itu dari tahun berapa tuh Kak? Kalau saya Mulai. mulai awalnya dari tahun 2016. 2016. Berarti 2016. hampir berapa ini Kak? Hampir 9-10 tahunan ya Kak, menuju 10 tahun. Itu berapa ini Kak? Berapa orang atau berapa pegawai yang sudah tergabung Kak? Kalau yang di saya 6 orang. 6 orang. Berarti sama Kakak 6 orang ya Kak ya? Jadi sejauh ini aman ya Kak, lancar ya bisnis? Ya puji Tuhan sekarang ini lancar-lancar saja. Semua pegawai-pegawainya juga ponakan sendiri jadi aman lah untuk diatur. Oke. Kalau ini Kak aktivitas sehari-hari memang cuman khusus apa fokusnya di sana atau ada sampingan yang lain lah? Atau ini yang sampingan jangan-jangan? Saya mau menjelaskan di sini saya agak susah. Ini rahasia Kak? Rahasia negara. Atau pegawai di suatu tempat Kak atau gimana Kak? Pekerjaan pokok saya jadi ASN di salah satu lingkup pemerintahan Kabupaten Belu.
ketika kalau saya sudah pulang kerja, kalau ada job pasti saya turun. Kalau memang saya tidak bisa handle, berarti ada anak-anak yang bisa handle. Kalau pas lagi memang saya harus turun, berarti saya turun. Oke, berarti ini tadi pikir tadi ya Kak ya, ternyata waktunya masih banyak yang tersisa, jadi pikir nih apa sih kira-kira bisa menghasilkan Ya. dari waktu tadi. Akhirnya tercetuslah berapa tadi Kak? 19 ya Kak? 19 apa tadi Kak namanya? 29 Oh, wedding 29, planner. Wedding planner, ya. Oke, wedding planner. Oke, kalau Kak Ran sendiri Kak, itu dari kapan Kak mulai bergelut di sini? Kalau saya memang dari dulu suka ngedit video. Awalnya suka ngedit video-video gereja kayak gitu kan. Terus betul-betul masuk dalam dunia wedding ini waktu itu pada tahun 2022 23 itu kayak kerja saya kayak tidak terlalu menghasilkan. Jadi saya pikir-pikir kira-kira pekerjaan apa yang saya bisa dapatkan ya untuk dapatkan uang yang lebih baik lah. Iya. Terus saya lihat-lihat, wih Atambua ini kayaknya kota pesta kayak gitu. Dan juga kan, bisa kan video gitu. Jadi saya mulai masuk di dalam dunia video tuh, mulai berani masuk dalam dunia video ini sekarang 2015. Saya baru mulainya 2014 tahun lalu. 2014. Nah. Itu nggak baru Kak, 2014. Kan sudah 2024, 2025. sorry. Maaf, 2024. Nah, 2024. Maksudnya 2024. Dan puji Tuhan karena baru mulai 2024, jadi tahun lalu tuh masih banyak belajar dengan senior-senior, ikut ke lapangan untuk lihat situasi bagaimana masuk dalam dunia wedding itu seperti apa kalau dalam dunia videografi. Karena basicnya saya lebih kayak video. Terus tahun ini mulai betul-betul dapat job. Jadi puji Tuhan sampai akhir tahun ini cukuplah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dalam dunia video kayak gitu. Berarti kurang lebih setahun lah ya Kak ya? Ya. Setahun. Berarti Kakak ini melihat peluang bisnis Yes. di Atambua lumayan nih Kak ya. Ya. Dari orang pesta-pesta, videografer, fotografer. Itu Kak biasanya kurang lebih sekali nih ya, sekali untuk ngejob sama Kakak berapa tuh Kak range-nya? Kak? Video ya. Iya, video. Video untuk wedding, kalau video weddingnya gabung gitu, prewed sama weddingnya digabung jadi satu malam tayang gitu. Sekaligus resepsinya juga tayang sekalian. Itu kalau saya harganya range-nya 3.000 gitu dalam kota Atambua. oke, 3 juta. Ini yang sebenarnya agak menarik Kak, karena kan saya termasuk pendatang di sini ya Kak. Kadang Ya. saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih, pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Wah, Yes. ini kata saya ini yang ngedit kejar tayang ini. Berarti Makanya memang langsung door kejar-kejar gitu makanya ya, Kak? itu harga videonya makanya lebih mahal itu karena agak mahal karena gitu. Kita kerjanya harus tayang, ekspreskan kerjanya. Jadi mau nggak mau kita lebih mencurahkan tenaga begitu. Jadi harganya pasti lebih mahal gitu. Oke, betul, karena kan biasanya berapa hari setelah acara gitu ya Kak, Iya. baru tayang gitu ya. Kalau sedangkan memang kalau ini sih kan mayoritas pas malam itulah acara. Bahkan malamnya- resepsinya juga ada langsung Betul. tayang. Oke, berarti kalau Kakak sendiri per tim Kak, atau memang Kakak sendiri yang nanganin Kak? Biasanya kalau saya sendiri pengen kamera, tapi ada teman saya, asisten saya untuk bantu saya untuk bantu setting kabel di lapangan. Karena kalau untuk tayang langsung kan, kalau misalnya acaranya outdoor kayak gitu, itu kabel terminal, kabel HDMI untuk LCD semua, itu kita setting sendiri. Jadi itu butuh teman biar bisa pangkas waktu kita kerjanya. Kalau saya pegang semua nanti tidak bisa tayang karena harus urus kabel atau edit video kayak gitu. Iya betul. Itu berarti Kakak sebelum kan baru 1 tahun ya Kak. Memang untuk belajarnya udah dari lama Kak, atau memang belajar otodidak sendiri, kejar memang belajar cepat lah gitu Kak? Kalau sebelumnya otodidak sih untuk editing dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mau masuk lebih ke profesional itu tahun lalu setelah meniatkan diri untuk beli kamera, setelah itu belajar dari senior cara editnya harus gini-gini. Terus turun ke lapangan untuk tayang malam tuh kita kerjanya harus gini. Biar semuanya kerja sesuai dengan yang klien ekspektasi kayak Iya. gitu. Seperti itu. Oke, nah kan kalau sekarang kan lagi perkembangan digital tuh kan banyak banget ya, bahkan orang bisa tahu Kakak ada tadi yang 29 ya Kak ya, terus ada Kakak juga kan lewat media sosial lah. Kalau menurut Kakak sendiri dengan adanya dunia digital ini apakah terbantu atau semakin ancaman lah kalau menurut Kakak? Kalau dari Kak Don nih. Kalau dengan adanya digitalisasi di zaman sekarang, kita sangat terbantu yang pertama. Nah semua pasti anak-anak muda semua itu pasti menggunakan sosial media. Apalagi calon-calon pengantin sekarang kan umurnya paling 20-an ke atas atau range-nya 30 ke bawah. Itu pasti mereka itu pasti pengguna sosial media. Nah dari situ mereka bisa tahu
oh ada flyer ini tentang 29 wedding planner atau Rejan punya poni. Jadi dari situ mereka bisa tahu, oh harusnya ke sini, hasilnya seperti ini. Jadi orang bisa lihat langsung hasilnya. Outputnya seperti apa mereka bisa tahu. Jadi digitalisasi sekarang itu sangat-sangat membantu. Seperti kayak kita bisnis seperti ini sangat membantu kita. Oke. Kan kalau misalnya di Atambua sendiri bisa mungkin ada selain selain 29 wedding planner kan mungkin ada yang lain ya Kak ya. Kan dengan keberadaan itu menurut Kakak menjadi ancaman Kak atau bisa untuk apa nih belajar ternyata di sini begini kita bisa apa ya mengadopsi misalnya gitu kan Kak dengan konsep-konsep sendiri atau itu gitu Kak atau gimana nih? Saya tidak juga untuk apa sebagai ancaman sih tidak. Malah saya kompetitor itu sebagai teman saya, rekan kerja saya untuk saya bisa saling berbagi, bisa sharing sama mereka. Mungkin saya kekurangan di sini, oh dia bisa bantu saya. Kalau saya kurang di sini dia bisa bantu saya. Jadi saya anggap kompetitor itu sebagai teman rekan kerja saya. Saya tidak mau karena kita di dunia bisnis ini kadang memang kita harus punya satu ciri khas sendiri, dimana memang itu harus yang kita yang punya. Memang itu betul terjadi. Mungkin di sebelah lain, di sini lain, berarti kita punya ciri khas masing-masing. Walaupun banyak kompetitor yang ada di Atambua. Nah, kalau gitu Kak dari 29 wedding planner ini apa nih ciri khasnya kalau gitu Kak? Punya WO sendiri, ciri khasnya. Teman-teman lain kompetitor lain belum ada. Di Atambua. Kalau konsepnya kan lebih apa tuh Kak? Atau sesuai permintaan atau memang saya ciri khas mengikuti gitu? konsep permintaannya klien. Kalau klien memang mau seperti ini, saya mengikuti. Sejauh ini apa tuh Kak biasanya yang diminta sama klien tuh Kak? Kadang dari rundown acaranya, konsepnya mau seperti weddingnya seperti apa, prewednya seperti apa, mau di seremonial ini di gerejanya seperti apa, di gedung resepsinya seperti apa. Nah kita mengikuti. Kadang ada yang tidak cuma pergi dekor saja, terus langsung pulang. Ya kalau di 29 wedding planner sudah dapat semua itu, sudah plus. Artinya saat ini saya lagi promo besar-besaran dulu. Artinya biar orang tahu dulu, biar anak-anak di sini juga kita bisa rekrut satu-satu untuk bisa bantu-bantu juga. Artinya kita juga membuka lapangan kerja juga buat anak-anak yang di sini mungkin belum mendapat pekerjaan, kita bisa rekrut satu-satu biar bisa bantu-bantu kerja. Oke, kalau budgetnya Kak, kalau paling mahalnya nih Kak, paling mahalnya berapa nih kira-kira? Siapa tahu untuk gambar anak muda nih kan ada rencana mau nikah, udah ada persiapan nih. Betul. Kalau budget ya sesuai apa konsep permintaan klien. Ya untuk harga paling mahal sekarang sih masih 15 jutaan. Masih udah bisa dapat kalau itu. Kalau yang paling murahnya nih Kak? Paling murah 4 juta masih ada. 4 juta. Oke Kak, ada Instagramnya nggak nih Kak? Atau ada. Apa itu Kak? 29 wedding planner. Oke, anak muda khususnya di Atambua nih, siapa tahu ada yang mau niat nikah nih. @29 wedding planner ya Kak ya. Dengan budgetnya tadi dipersiapkan, bisa langsung DM juga nih Kak? Bisa. Ada nomor kontaknya di situ, silakan dikontak saja. Pasti saya ini fast respon. Terus kalau yang mau ngelamar kerja bisa kontak itu juga ya Kak? Bisa. Tadi kan katanya perlu anak muda juga tadi ya Kak ya, baik gitu. Bagi yang mau konsultasi juga boleh. Artinya kita harus merencanakan segala sesuatu ini maksudnya hari bahagia. Jadi kita harus merencanakan sedetail mungkin, sebagus mungkin karena ini cuma sekali seumur hidup. Tidak ada yang mau nikah double-double kan. Iya. Betul. Mau memisahkan. Kalau itu beda ceritanya. Jadi pasti klien itu akan membuat suatu perencanaan itu sedetail mungkin biar hari bahagianya itu baik. Semua orang itu pasti maunya hari bahagia itu baik. Itu tergantung kepada klien sendiri. Itu kan biasanya idealnya berapa lama sih Kak kalau mau konsul atau misalnya pakai jasa Kakak, paling nggak berapa lama sih kita harus dealnya gitu sama 29 wedding? Kalau misalnya saya mungkin banyak teman-teman yang sudah dari mulut ke mulut, dari mungkin flyer yang kita sebar sudah itu paling cepat 1 bulan. Paling cepat 1 bulan. Kalau ada juga yang pernah 2 minggu sebelum acara. Tapi saya selalu ready. Artinya kita membantu dengan seikhlasnya. Iya. Oke. Berarti kalau sejauh ini masih inilah ya Kak ya, masih 2 minggu tadi ya Kak ya? Ya 2 2 minggu itu masih aman. Masih Jangan aman 1 lah. hari sebelum harinya itu kan.
itu pun kalau konsepnya tidak terlalu macam-macam. Kalau misalnya konsepnya sudah, paling kita prepare-nya paling sampai 2 bulan atau 3 bulan. Oke, pikir Hamin 1 jam kan kayak bikin candi itu kan langsung jadi. Oke, kalau Kak Nasr ya Kak ya, kalau Ya. itu Kak biasanya kan kita mau bikin konsep foto misalnya gitu Kak, foto atau video itu biasanya memang dari Kakak ada ciri khasnya Kak, kan biasanya tiap fotografer itu beda-beda tuh kan Iya, Kak, iya. warnanya Iya, atau betul. grafis itu dari Kakak itu biasanya ada ini ya Kak, Kalau ciri saya khasnya tuh. kalau ciri khas warnanya sih warna-warna netral aja sih kalau untuk warna, karena orang-orang NTT atau khususnya orang Atambua nih mereka lebih suka warna-warna alami gitu, warna-warna yang senior-senior saya bilang dan yang sering saya lihat di lapangan, mereka lebih suka warna-warna yang alami kayak gitu. Kayak kulitnya kalau tonton Jawa, warna-warna Jawa tuh kan kita lihat mereka suka kayak orang kulit putih, mereka bikinnya agak gelap Iya. gitu. Kalau orang sini enggak, orang sini lebih suka warna-warna alami kayak gitu, warna-warna netral. Karena di sini kalau saya lihat kan kita kan kulitnya agak gelap sih. Jadi kalau kita warna gelap lagi nggak kelihatan kan. Iya, Jadi kayak lebih suka orang-orang sini warna-warna alami, warna-warna netral kayak gitu. Oke, berarti memang jadi ciri khas juga lah ya Yes, Kak ya. betul sekali. Namanya apa tuh Kak kalau di Kalau Kakak saya namanya Phoenix Cinema. Phoenix. Oh, Phoenix Cinema. Yes. Oke, Instagramnya ada Kak? Ada Oke, apa tuh Kak? namanya Di-spill. Phoenix Cinema. Oke, Tinggal cari Phoenix saja Cinema. Phoenix Cinema Atambua. Di situ Phoenix saya juga Cinema. ada cantumkan nama nomor HP WA untuk Oke. konsultasi. Bisa. Jadi untuk referensi ya kayak referensi Yes. mau lihat foto-fotonya atau videonya Yes. di Phoenix Cinema. Ya. Itu Kak kalau sejauh ini sudah memang baru khusus di Atambua atau udah pernah keluar ini Kak kota kalau dari Kakak? Kalau saya sih sudah Karesan. untuk apa sudah ke Keva dan ke Atambua, ke Malaka. Kalau lebih sering ke Malaka sih. Ke Malaka. Ya. Ya. Timor Leste pasti. Timur Leste pernah Oh, pernah juga ya. Kak. Oh, itu nikahan juga atau ada Nikah acara juga juga. Kak? Oh, itu Kak kalau cerita sedikit lah ya Kak. Kalau Ya. misalnya di Timor Leste sama di sini di Atambua itu adakah bedanya Kak kalau itu atau sama aja gitu Kak? Kalau paling bedanya di rundown acara sih. Kalau Oh. di sana kebanyakan putaranya itu di videonya putarnya di jam 12 malam gitu. Kalau di sini putarnya video di jam-jam 10, Iya, jam-jam iya, setengah iya, 10. Kalau di sana tuh putar video setelah mereka ganti pakaian. Mereka kayaknya di sana tuh kayak yang saya lihat tuh acara bebasnya tuh mulai di atas jam 12 kayak gitu. Kalau di sini kan acara bebasnya dimulai jam 10 kayak gitu. Solo. Berarti tetap tapi sama aja tetap kejar tayang ya Kak ya? Ya, tetap kejar Tetap tayang. malam itu langsung. Ya, tapi kalau di Timor Leste lebih santai sih karena masih ada banyak waktu untuk edit kan malamnya. Oke, untuk edit. Ya kalau misalnya Kak Dos ini Kak, kalau misalnya kan ada konsepnya ya Kak. Konsepnya memang permintaan mereka atau kita bisa konsul sama Kakak tadi juga ya? Bisa. Konsepnya itu dari klien bisa, dari kita bisa. Kadang saya mau nikah, ada klien datang seperti itu. Saya tanya konsepnya begini, mau tidak? Kadang mereka juga tanya kembali, kami belum ada konsep, jadi kakak bisa bantu kami untuk buatkan konsep seperti. Akhirnya kita menjelaskan kalau mereka mau, oke, kalau konsep seperti ini, budgetnya seperti ini. Jadi kita menjelaskan secara detail, biar si kliennya itu puas, karena mereka itu mau tahu seperti apa, maunya mereka itu seperti apa. Ya makanya saya selalu mengutamakan kemauan klien sendiri. Jangan terlalu ikut saya punya mau. Kalau ikut saya punya mau pasti saya mau buat bagus. Tapi kadang ada klien yang tidak nyaman dengan itu. Ada klien nyaman dengan itu, ya tergantung kembali ke klien itu konsepnya mau dibawa kemana. Tapi Kak kalau dekor-dekor kayak backdrop ya Kak atau apa itu nama itu memang biasanya mayoritas di Atambua itu sama atau sebenarnya ada beda-beda begitu Kak? Ada yang sama tapi kita bisa mix. Dan disitulah kita diuji sebagai tukang dekor itu diuji untuk mengeluarkan skill apa yang dia mau keluarkan, senjata apa lagi yang mau dia keluarkan. Jadi walaupun memang barang backdrop propertinya itu sama. Tapi pada saat pemasangan bunga atau apapun yang dipakai di atas panggung itu tidak akan sama punya sama orang lain. Pasti setiap tangan itu beda. Walaupun biar kakak pasang, kakak Rayton pasang, saya pasang pasti beda. Walaupun propertinya sama. Berarti hasilnya akan beda. Berarti kreativitasnya bener-bener tanteng ya. Itulah kita diuji. Kreativitas diuji itu. Karena bisa jadi isi otak saya mau begini beda Ya. dengan Kak Resan, misalnya beda dengan Kakak juga beda gitu ya Kak pasti. ya. Oke, berarti kalau sejauh ini Kak memang kan Kakak tadi ada beberapa yang pegawai membantu ya Kak. Itu memang Kakak yang kalian harus bikin gini-gini atau mereka juga kasih masukan bagusnya begini nih, bagusnya begini begitu Kak. Kadang saya menerima masukan mereka, artinya mungkin menurut mereka itu tidak bagus,
lihat mungkin sepintas mereka, kakak ini tidak bagus, berarti saya lihat memang betul, berarti saya bisa mengikuti mereka. Kadang sebelum dari awal kita turun ke lokasi itu pasti saya arahkan dulu, oh ini harus begini, jadi saya bagi tim, ini di sini, ini di sini. Paling saya bagi itu paling 3 tim, saya bagi 3 tim, jadi semua itu bekerja, tidak ada yang duduk santai. Pada saat kerja pasti kerja. Oke, memang ada job desk-nya sendiri ya kak ya, tapi tetap di bawah komando kakak Ya, ya, Kak, tetap bawa komando saya. Oke, kalau kakak sendiri kak, sejauh ini ya kak, pernah nggak sih kak dapet klien yang rewel atau banyak maunya, kakak udah bikin gini ternyata tidak sesuai ekspektasi dia gitu, pernah nggak kak? Sampai sekarang sih kayaknya nggak ada, belum ada sih saya dapat yang terlalu rewel. Paling cuma ada satu orang aja sih yang minta ganti lagu aja sih. Oh, berarti pasti ganti lagu Ya, bukan nggak konsepnya terlalu. gitu nggak ada ya, Ya, kak? karena sebelum kita turun lapangan tuh kan, sebelum kita deal sama klien itu kan kita sudah omong memang konsepnya mau seperti apa kayak gitu. Jadi nanti paling revisinya juga paling sedikit aja kayak gitu, nggak terlalu banyak. Kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu sih. Kalau revisi lagu itu kan kita harus ubah semua dari awal, karena dalam pembuatan video itu kan lagu itu dasar dari pembuatan semua kan. Jadi kalau kita rubah lagu berarti potongan-potongan videonya itu kita harus rubah semua, posisinya juga harus rubah semua biar betul. lagu tuh video itu ada rasa kayak gitu. Betul. Lagu berubah berarti posisi Video klip-klip videonya juga yang dipotong-potong pun juga berubah seperti itu. berarti jangan sampai ketemu lah ya kak ya, Ya. kalau bisa begitu ya. Betul. Untuk sampai Berarti sekarang puji Tuhan aman sih. kalau sampai klien cancel gitu belum ada juga ya? Klien cancel belum ada. Karena kan banyak di media sosial banyak yang keluhan kan katanya bukan cuma dari klien, bahkan dari kita juga ada keluhan-keluhan begitu, tiba-tiba kliennya minta ini nggak mau terima yang hasilnya gitu. Tapi kalau sejauh ini aman ya kak ya? Kalau memang kalau misalnya rekomendasi klien terlalu berlebihan dan saya rasa saya tidak sanggup, saya tolak aja. Biar lebih enak sih, nggak ada masalah di kemudian hari kayak gitu. Oke. Kalau sejauh ini kak, apa nih paling susahnya, hambatannya yang pernah dapat apa tuh kak yang paling susahnya? Hambatannya biasa paling susah itu waktu. Karena kalau kita sudah deal dengan klien, contohnya mereka berangkat jam 10 pagi nih ya. Oke, kalau begitu mereka berangkat jam 9 pagi. Oke, kalau begitu jam 6 pagi kita mulai syuting nih. Nanti terlambat ya gitu. Terlambat sampai jam 7, jam 8 atau Tidak online. jam setengah 8. Jadi itu kan kita foto sama video. Jadi nanti waktu untuk kita take foto atau videonya tuh sangat kurang. Itu bisa mempengaruhi di hasil atau kualitas video yang ada. Yang paling berat menurut saya itu waktu. Jadi biasanya sebelum 1 hari sebelum pernikahan tuh kita sudah mulai kontak pengantin, tekankan kalau waktunya tuh harus on time gitu. Mulai dari orang make up, mulai dari pengantin harus tidur gitu, kita kasih tahu kalau bisa tidur sedu ya, minum vitamin kayak gini-gini. Biar pengantinnya tuh lebih fresh kayak gitu. Bangun pagi tuh mata tidak ada kantung mata, muka lebih fresh, biar foto videonya tuh mereka moodnya juga bagus gitu. Kalau pengantin kurang tidur, mood jelek, hasil kerja juga pasti kurang bagus seperti itu. Itu kalau misalnya dapet ini klien yang apa nih kak? Kalau misalnya mati gaya itu apakah kakak juga bantu ngarahkan? Itu kan susah itu tuh. pasti kita juga masuk ke dalam untuk bantu pose, bantu gerakan kayak gitu. Sampai gaya perempuan Yes, yang itu juga betul. kak. Saya sering Boleh kayak tuh gitu. kak. Biasanya kalau perempuan gimana tuh kak gayanya kak? Kalau perempuan biasanya kayak gini, taruh tangan kayak gini, foto kepala kayak gini. Ya gimana gitu ya? Biasanya kayak gitu. Oh, berarti kakak selain belajar teknik fotografi juga teknik Yes. gaya gimana Ya, tuh ya kak? paling kita harus ada chemistry sama pengantin kayak gitu. Kalau nggak ada chemistry, nanti akan kaku di lapangan. Pengantin kita kasih arahkan, mereka kurang connect sama kita. Itu nanti hasilnya juga kurang bagus, ekspresinya juga kurang dapat. Paling bagus tuh di lapangan kita harus sering-sering main gila atau canda-canda dengan pengantin atau klien biar lebih rileks. Kadang kan mereka tegang kan mau nikah nih. Jadi pasti tegang. Belum lagi kalau misalnya mereka tidak pakai WO ke Om Don, misalnya mereka tidak pakai WO, itu pasti mereka akan sangat sibuk. Karena pasti mereka akan urus semuanya sendiri. Jadi saya juga sarankan kalau mau nikah pakai WO. Ada Om Don di sini. Jadi habis itu Om nyarankan kami sama menikah enak pakai fotografi. Biar supaya Tidak, klien jangan kecapean kayak gitu. Dia jangan urus sendiri semuanya. Nanti kalau misalnya dia urus sendiri semuanya, nanti pada saat hari H pasti pekerjaan atau vendor yang lain akan terbengkalai.
Maksudnya kayak kayak kami nanti pasti akan susah kayak gitu. Untuk kontak pengantin saja itu pasti balasnya lama karena dia harus urus ini, urus Iya. itu seperti itu. Betul. Kalau misalnya ada WO kan dia bisa Ya, percayakan maunya apa, kan betul. berarti WO yang bantu urus gitu ya Kak ya. Sedangkan kalau urus sendiri kan ya kita yang urus sendiri, kita yang Betul. sendiri gitu lah ya. Kalau Kakak Don sih Kak, biasanya hambatannya nih kayak sepanjang ini apa ya Kak yang paling susahnya dari seorang WO dan dekorasi tadi nih Kak? Paling hambatannya yang saya sering hadapi itu pas kita nyampe di lokasi itu pasti mungkin belum ada panggung, belum ada lampu, ya otomatis kita dengan sendirinya bergerak sendiri. Makanya saya selalu sarankan harus sedetail mungkin H-3 itu barang-barang itu sudah ada semua. Jadi kita cepat konfirmasi ke pengantin. Supaya pas kita turun H-2 itu barang itu semua sudah ada. Jangan kita H-1 pun barang belum ada. Nah itu yang repot, jadi bahaya. Nah kendalanya itu nanti malah kita yang capek sendiri. Nah pengantin sama keluarga itu taunya mereka terima beres. Iya, betul. Tapi yang kita kerjain agak susah. Karena memang itu miskomunikasi aja sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih tahu dari jauh-jauh hari bisa aman lah. Belum terlalu yang sangat-sangat fatal hambatannya itu tidak terlalu. Artinya pas hari H itu pasti semua jadi. Iya. 100% jadi. Kalau ini Kak, sejauh ini Kak Rasam pernah dapet, Kak Don ya, Kak Don pernah dapet ini nggak Kak, klien yang memang, tadi kan kalau Kakak itu ya tadi kliennya mungkin agak kurang, kalau misalnya Kakak pernah dapet klien yang banyak maunya gitu nggak Kak? Saat ini sih ada yang banyak maunya tapi mungkin karena saking mereka takutnya ke saya atau bagaimana jadi mereka ikuti saya. Jadi belum ada sih yang terlalu yang drama-drama tidak Oh, terlalu tidak sih. ada. Untuk Masih saat ini belum ada. bisa dikendalikan ya Bisa Kak? dikendalikan. Nah itulah fungsi WO itu harus gitu. Betul. Oke, berarti memang kan kalau WO bantu biar konsep acaranya juga Ya. terarah gitu ya kayak untuk keluarga biar bisa fokus ke acaranya di mereka mikir. Ada beberapa vendor yang lebih suka klien itu pakai WO. Artinya biar WO-nya tidak terlalu yang besar-besar amat seperti yang kayak saya seperti Jawa Bali. Artinya kita masih WO-nya juga masih tahap pembelajaran juga. Jadi ya artinya mereka juga mengerti, mungkin yang bantu juga masih 1-2 orang. Artinya tapi teman-teman vendor lain itu sangat membantu juga. Di beberapa acara mereka juga sangat dibantu juga. Jadi aman lah acaranya, masih lancar sampai selesai. Ini kan kalau entah mungkin saya yang baru tahu atau bagaimana. Kalau dibandingkan zaman dulu kan kalau sekarang WO memang semakin banyak digunakan lah ya kayak Ya. dibanding dulu. Kalau itu menurut Kakak sini tanggapan itu gimana tuh Kak? Dengan adanya WO baru-baru ini dibandingkan dulu gitu Kak? Kalau dibandingkan WO sekarang dengan yang dulu memang kita tidak terlalu fokus ke banyak konsepnya. Nah sekarang ini kan karena itu ya digital itu kan banyak sosial media yang mereka pakai. Jadi saya mau pernikahan saya seperti ini, Iya. mau acara saya seperti ini. Nah, berarti dengan dibantunya WO acaranya pasti lancar. Iya. Kalau dulu kan tidak ada harus begini ya, konsepnya harus begini, tidak ada. Sudah mereka pemberkatan di gereja, resepsi, potong kue, dan itu selesai. Betul. Kalau sekarang harus ada begini, harus Betul. ada begitu. Ada banyak konsep yang ditawarkan klien, berarti kalau BO-nya menyangkut ya bisa. Oke, makin banyak wedding dream biasanya kayak anak muda sekarang pinginnya ini, pinginnya Iya, begitu ya betul. Kak. Ya seperti itu. Kan kalau 29 tadi dari 2016 tadi ya Kak ya? Ya. Dari 2016. Berarti kalau 2016 sampai dengan 2024 sekarang otomatis pelanggannya makin banyak ya Kak kliennya ya? Amin. Iya. Tapi iya kan Kak, bener kan Kak? Jadi sejauh ini memang kalau untuk WO ini menjanjikan lah gitu ya Ya. Kak ya. Kakak nggak susah Kak membagi waktunya tadi Kak antara pekerjaan utama dan sampingan ini? Nah itu yang harus kita harus pintar-pintar membagi waktu. Artinya di saat kalau ada waktu luang jam istirahat saja. Artinya mungkin sebelum saya turun ke lokasi pasti anak-anak kerja itu sudah duluan ke lokasi. Jadi mereka itu sudah hampir sekitar 50% itu sudah jadi. Tinggal saya pergi kontrol, ini masih kurang, ini masih kurang. Jadi saya paling tambah-tambah saja. Kalau pas libur berarti saya bisa standby dari awal. Artinya bisa mengarahkan lebih cepat, kerjanya Iya. cepat lebih selesai cepatnya. Oke, kalau sampai sekarang masih aman berarti ya masih
mudah lah ya kayak untuk bagi waktunya masih bisa lah ya. Masih bisa lah membagi waktu. Masih bisa ke handle. Masih Kalau bisa misalnya nggak handle. ke handle berarti tambah pegawai lagi nih ya kak ya. Kedepannya pasti. Amin. Oke, kalau Kak Resan ya Kak ya. Ya. Kalau Kak Resan sendiri Kak, kalau sepanjang ini kan perkembangan tadi ya fotografer, videografer kan makin berkembang ya Kak. Kalau Kakak dengan apa ya, dengan yang sekarang menurut Kakak itu apakah jadi peluang bisnis yang memang bukan cuma Atambua lah ya Kak, keseluruhannya itu apakah menjanjikan Kak? Kalau menurut saya sangat menjanjikan sih. Karena sekarang kan dunianya dunia digitalisasi ya. Semua kita tahu semua orang di sini pegang HP dan pegang HP otomatis mereka nih tidak mungkin dalam HP tidak ada TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, itu kan semua dalam itu ada foto. Kontennya kan foto, video kan. Iya. Jadi menurut saya perkembangan sekarang untuk foto dan videografi itu sangat diperlukan apalagi ke depan kayak gitu. Dan ini sih menjadi peluang bisnis juga kalau untuk orang-orang yang melihatnya secara baik ya. Ini menjadi peluang bisnis yang baik untuk orang-orang ke depannya. Kalau kita melihat seperti nih sekarang saya di Atambua aja sudah mulai ada konten kreator wedding. Iya, oh iya. Ya kan? betul. Jadi sudah mulai ada Ya, lagi orang viral sekarang. orang dulu kan tidak ada konten kreator wedding. Bahkan tahun lalu belum ada. Saya tahunya tahun ini sudah mulai Tahun ada ini. Iya, masuk. benar, Mulai ada benar. konten kreator wedding begitu. Jadi orang mau lihat dari sisi lain bukan hanya dari sisi yang resmi-resmi kayak video wedding kayak gitu, tapi orang melihat dari sisi lainnya kayak gitu, POV yang lainnya begitu. Betul. Jadi kedepannya fotografi dan videografi ini menurut saya sangat penting, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang nih, yang menurut saya tidak kaku lagi pegang kamera kayak gitu, karena saya melihat HP juga sudah sangat canggih kamera foto dan videonya. Jadi kalau mau masuk dalam dunia profesional, saya rasa tidak terlalu susah lagi buat mereka kayak gitu. Ini saya tadi lupa nanya, kalau Kakak sehari-harinya selain ini apa nih Kak? Saya masih fokus di sini aja sih. Oke, tapi dengan ini satu kali job aja udah berapa ya Kak? Kali 1 bulan berapa memang pantas jadi menjanjikan. Berarti memang kalau jauh ini memang ini benar-benar apa ya, bisnis yang menjanjikan ya Kak ya, Ya. peluang bisnisnya. Kalau untuk dari Kakak sendiri harapan ke depan ini Kak untuk bisnis Kakak, kemudian untuk perkembangan fotografer dan videografer ke depannya, boleh sampaikan Kak? Kalau sudah pasti untuk bisnis saya kedepannya semakin baik begitu. Maksudnya kayak bukan hanya dari klien, tapi saya berharap saya juga semakin mengembangkan saya sendiri untuk jadi lebih baik, biar klien-klien pun itu bukan hanya datang kasih uang terus selesai, mereka puas dengan hasil saya kayak gitu. Karena ini kan berbicara tentang jasa atau karya yang akan saya berikan ya. Jadi saya berharap ke depan saya juga akan semakin berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Terus apalagi tadi yang kedua? Apa nih harapan ke depannya untuk fotografer, videografer ke depannya harapan nih? yang kedua untuk fotografer dan videografer di Atambua ya semakin kompak selalu buat teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kita bisa saling berbagi kayak gitu. Kita memang kompetitor tapi kita lebih sehat kayak gitu. Jangan saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kita saling membangun gitu. Biar hasil yang kita berikan itu tidak kalah jauh juga sama orang-orang di luar begitu. Karena saya yakin kalau kita ada pesaing tapi kita mempersaing secara sehat, kita akan lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau kita tidak ada pesaing pasti kita akan begitu-begitu saja Iya, kayak gitu. stuck. Semoga Jadi kalau saya lihat semakin banyak pesaing kita akan semakin berkembang kayak gitu. Jadi saya harap kita mari bersaing lebih sehat Iya. untuk fotografer videografer Atambua yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Amin. Semoga peluang bisnis ini tidak mati lah ya Kak sampai ke depannya, Siap. sampai lama lah ya Oke, pokoknya. semakin bagus hasilnya, otomatis orang semakin banyak butuh kan. Iya, Kalau hasilnya betul. bagus, orang lain lihat, wis, kok bagus banget kok videonya rasanya kena ke saya kayak gitu. Saya juga mau pakai deh videonya, nah, kayak gitu. Kadang bisa gini ya Kak, ini bagus sekali, kemarin di mana nih, siapa ya nih gitu. kan Kak, Jadi biasanya. ya semakin hari kalau orang lihat hasilnya semakin bagus, orang semakin banyak yang pakai kayak gitu. Kalau orang lihat hasilnya biasa-biasa, nontonnya juga kayak hanya formalitas. Oh ya, yang penting ada aja lah videonya malam tayang. Kalau orang nontonnya kayak biasa-biasa, tidak ada rasa yang tersampaikan lewat itu video, pas orang lain juga tidak akan pakai video. Iya. Lama-lama ya Atambua ini Kabupaten Belu ini orang nggak pakai lagi, tidak pakai lagi videonya atau fotonya kayak gitu. Betul. Kayak gitu sih dari Ada saya. jargonnya nggak nih Kak? Apa tuh jargon? Apa ya, biasanya slogan apa sih? Slogan. Slogan gitu, ada nggak? Kepuasan Slogannya? Anda, kesamaan Tidak ada sih. Nggak ada. Oke, kalau Kak Do sendiri Kak, harapan ke depannya nih Kak untuk bisnis Kakak atau untuk karir Kakak ke depannya Kak? Harapannya ya untuk ke depan ini yang pertama itu saya diberi kesehatan saja. Amin. Amin. Sudah cukup, lebih dari itu supaya saya bisa bekerja lebih baik lagi.
melayani klien-klien saya di luar sana sebaik mungkin dan tidak mengecewakan. Artinya kalau kita membuat suatu karya dengan hati akan kembali ke hati. Mantap, amin amin. Atau ada rencana ini Kak mengembangkan selain wedding, dekorasi atau ada tambahan yang lain, catering misalnya atau Pasti saja ada. Oke. Masih dalam taraf perjuangan nih. Kak Doni multi talenta Kak Doni. Nah, melebarkan sayap yang lebih lebar-lebar lagi ya, Ada. Kak. Maksudnya artinya kita masih dari tahun lalu masih pelan-pelan. Oke, pasti harapannya harus lebih berkembang lah ya kayak lebih baik dari sebelumnya. Kebetulan ya artinya kita membuka sayap lagi, buka berida lagi. Artinya jadi mungkin ada teman-teman dari Timor Leste kalau misalnya membutuhkan pakaian atau apa kita bisa sanggupi bisa. Oke. Hanya bisa konsultasi apa saja di saya boleh, gratis konsultasinya. Oke, berarti konsultasi di luar biaya ya Kak ya. Kadang ada beberapa vendor WO itu yang konsultasi kan mengeluarkan biaya, tapi kalau di saya gratis. Oke. Tidak apa-apa, mau tanya walaupun tidak memakai jasa saya tapi mau konsultasi silakan, tidak apa-apa. Nanti ini ya kayak konsultasinya berhari-hari ternyata nggak jadi sama kakak misalnya itu. Oh, nggak Tidak apa-apa ya apa-apa. Kak. Bagi saya artinya saya itu membantu orang lain lebih bagus. Iya, betul. Berarti rezekinya siapa tahu nggak Siapa tahu ada mungkin lihat orang digadi. lain. Ah, betul sekali. Amin. Semoga harapannya juga bisnis dari Kak Don sama Kak Resan ke depannya semakin baik lah ya Kak ya, Amin. semakin berkembang. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang nggak terasa udah sampai di penghujung, dan tentunya untuk teman-teman semua terus saksikan serta podcast RRI Atambua karena masih banyak nih episode-episode yang akan kita tayangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Ini yang sebenarnya agak menarik Kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya Kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih, pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Wah, Yes. ini kata saya ini yang ngedit kejar tayang. Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO yang Kalau revisi kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ubah semua dari awal karena itu ada rasa kayak gitu. Iya,